Sampai saat ini, smartwatch City Jungle masih dipercaya sebagai smartwatch yang memiliki value for money yang cukup bagus. Namun apakah smartwatch R1 di harga 200 ribuan ini juga memiliki value for money yang bagus? Mengingat harganya yang hanya 200 ribu. Inilah full review saya terhadap City Jungle R1 smartwatch 200 ribuan setelah penggunaan selama 2 minggu. Check this out. Paket penjualannya kita akan mendapatkan bonus strap 1, kemudian kepala charger, tentunya casan dengan 2 pin magnetik dan buku user manual dengan berbagai bahasa. Memiliki desain membulat, slimless, tipis dan cukup ringan. Kalau saya ukur diameternya ini di 45 mm dengan ketebalan tipis hanya di 10,3 atau 11 ya kalau cuma bagian sensornya. Untuk strapnya menggunakan strap di diameter 22 mm ya. Ini jadi lebih fleksibel, kita menggunakan strap dari third party ya. Jadi banyak dijual di marketplace online. Di sini di bagian bawah ada lubang speaker yang artinya dia mendukung Bluetooth call, karena juga dilengkapi dengan mic di bagian belakang sini. Untuk tombol navigasinya ada 2 ya, tombol fisiknya. Sebelah atas ini untuk menyalakan atau mematikan si layarnya, dan juga dia bisa menu untuk kembali ke watchface. Sedangkan di bagian bawah ini tombol untuk masuk ke menu exercise atau menu olahraga dari si smartwatch ini. Materialnya masih menggunakan polikarbonat ya. Sedangkan untuk layarnya masih menggunakan layar IPS. Ya maklum harganya hanya 200 ribu. Untuk pilihan watchface kita bisa tekan dan tahan, dan di sini ada 5 default watchface yang bisa kita ganti-ganti dengan menekan tahan di layar utama. Sedangkan ada 2 pilihan untuk kita mengganti-ganti watchface. Yang satu kita disediakan untuk kita ganti-ganti di watchface galeri di aplikasi David, dan satu lagi yang bisa kita gunakan untuk ganti-ganti menggunakan galeri dari handphone kita. Kondisi jam 12 hampir jam 1 ini tidak terlalu terik sih, tapi inilah tampilan dari smartwatch City Jungle di kecerahan paling full nih. Kalau dilihat mata langsung cukup jelas, tapi gimana di tampilan di depan kamera? Kalau bagi saya masih bagus sih ini. Good. Untuk masuk ke menu aplikasinya kita bisa swipe 2 kali seperti ini dan klik tombol untuk kembali. Seperti biasa, swipe dari atas ke bawah ada shortcut shortcut dari aplikasinya, settings aplikasi. Kemudian dari kiri ke kanan ada split view, dari bawah ke atas ada notifikasi, dan dari kanan ke kiri ada widget-widget ya. Di sini yang bisa kita ganti-ganti dan bisa kita customisasi di smartwatch ini. Standar ya seperti biasa. Adapun untuk pilihan UI dari aplikasinya, kita bisa masuk ke setting, kemudian gulir ke bawah ya. Di situ ada display, menu view di sini, dan kita bisa memilih pilihan view UI yang disediakan di sini ya. Sayangnya tombol navigasi ini tidak memiliki fungsi crown untuk diputar-putar ya. Pilihan aplikasinya standar saja ya, ada activity, sleep track monitoring, heart rate, phone call, exercise, dan juga record exercise-nya. Ada blood pressure, SpO2, stress level, weather, notifikasi ya, tombol shutter untuk remote kamera, music player untuk atur next stop, play pause, AI voice, timer, alarm, stopwatch, world clock, fine phone ya. Di sini juga disediakan kalkulator ya di smartwatch ini.
Dan juga ada 4 pilihan games menarik yang bisa kalian mainkan di smartwatch ini. Ya, bagi kalian yang suka dengan games ini, ada cukup banyak ya games, tidak seperti smartwatch lainnya. Untuk kecerahannya sendiri tidak bisa diatur secara otomatis ya, harus manual melalui toggle setting yang bisa kita akses dari atas ke bawah. Sedangkan karena displaynya ini masih IPS, dia tidak menyediakan always on display ya di smartwatch ini. Untuk mati layarnya bisa kita atur sampai 30 detik. Di smartwatch ini saya tidak menemukan adanya bahasa Indonesia, dan untuk mengganti dan mengatur raise to wake-nya kita bisa masuk di menu setting, kemudian display, dan gulir ke bawah ada raise to wake. Ini gunanya agar smartwatch-nya akan menyala apabila kita hadapkan ke bagian wajah kita ya. Dia juga memiliki suara ya, karena dia juga dilengkapi dengan loudspeaker di area bawah sini ya. Tampak tidak terlihat ya loudspeakernya dari smartwatch ini. Kita akan coba bagaimana suara dari smartwatch ini dengan kita melakukan setting alarm, karena alarmnya ini ada suaranya ya. Biasanya smartwatch ada yang alarmnya hanya bergetar saja tapi tidak memiliki suara, tapi di smartwatch ini ada suaranya. Kita coba atur lagi di 909 agar bisa kita dengarkan bagaimana kencangnya suara dari si smartwatch ini. Sambil menunggu, kita lihat menu-menu apa saja nih yang ada di exercise-nya, menu olahraganya. Sini ada banyak pilihan ya, kemudian ada pengaturan goals-nya ya. Menu exercise-nya cukup banyak ya, bisa kita gulir sampai ke bawah dan bisa kita tambahkan ya di bagian bawahnya ini, seperti itu. Nah, setelah bunyi alarmnya, seperti inilah suaranya ya, ada getarannya dan juga ada suaranya. Ini berguna banget nih bagi kalian yang suka terlambat bangun di pagi hari, sehingga bisa membantu kalian untuk bisa bangun tepat waktu. Ada 2 pilihan ya, bisa kita matikan atau kita masih memilih tidur lagi. Nanti akan berbunyi kembali setelah beberapa menit ya. Seperti itu. Lalu kita lihat menu olahraganya dengan menu running ya. Seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada waktu olahraga, kemudian total step, langkah ya, total kalori, heart rate, dan jarak. Hanya itu saja, sangat simpel ya, kalah dari smartwatch miliknya Oraimo yang dia sudah memiliki pace. Nggak ada root back karena dia tidak memiliki GPS ya, ini tidak built-in GPS. Dan satu kekurangan yang ini juga terjadi di smartwatch ini adalah ketika kita masuk di menu olahraga seperti ini, kita tidak disediakan informasi waktu. Walaupun kecil tapi tidak ada. Yang biasanya smartwatch lain harusnya sudah ada waktu, keterangan waktu ya di menu olahraganya, sehingga kalau pakai kita gunakan untuk olahraga, kita tidak bisa melihat waktu sudah jam berapa, walaupun di sini sudah ada keterangan kita sudah berlari selama beberapa menit, tapi waktu saat ini tidak disediakan sama sekali. Gulir dari kiri ke kanan, kita bisa pause atau menyelesaikan exercise ya, sedangkan dari kanan ke kiri tidak ada menu ke musik player. Jadi tampilannya sangat simple ya, minimalis. Kalau saya bilang di harga 200 ribuan ini sih cukup kurang ya. Dan di sini pun ada data record goalnya ya, data record exercise-nya ya. Untuk mengukur keakuratan dari penghitungan heart rate-nya, saya akan coba tes menggunakan oximeter ini. Kita coba berbarengan ya,
untuk tahu apakah smartwatch ini memiliki penghitungan sensor heart rate yang akurat atau tidak. Ya, di sini sudah keluar ya di 78 dan di oximeter juga 78 ya. Jadi ya beda-beda tipis ya, cukup dikatakan ya lumayan akurat untuk penghitungan sensor heart rate di smartwatch ini. Lalu bagaimana dengan penghitungan SpO2 ya? Di oximeter sudah keluar di 96%, dan di smartwatch kita tunggu hasil penghitungannya. Di sini ada di 98% ya, cukup lama dalam waktu penghitungannya, dan dia tidak berlangsung terus menerus ya, jadi hanya sekali hitung ketemu hasil kemudian berhenti. Di oximeter di sini 95, cukup bagus ya, good ya, tidak terlalu terlihat gimmick ya, tapi saya tidak tahu pasti apakah ini benar-benar akurat atau tidak. Tapi menggunakan oximeter ini penghitungannya hasilnya cukup mendekati ya. Untuk penyandingan aplikasinya ke smartphone ya, smartwatch ini menggunakan aplikasi David, aplikasi smartwatch juta umat ya. Jadi nama si smartwatchnya ZL73J ya. Di sini ada informasi daya baterai. Kemudian untuk mengganti watt face di sebelah sini, ini watt face yang menggunakan galeri dari handphone kita. Pilihannya cukup sedikit ya, hanya posisi waktu di atas dan di bawah dari si fotonya. Kemudian untuk face galerinya di sini sediakan ya. Ada cukup banyak pilihan yang sudah diklasifikasikan, dan ini semuanya gratis ya. Terus untuk mengatur notifikasi bisa masuk ke smartwatch. Di sini pilihan pengaturannya, aplikasi apa saja yang masuk bisa kita aktifkan di sini. Kemudian alarm juga bisa diatur dari sini. Ini pilihan word clocknya. Shutter kamera hanya bisa pakai aplikasi kamera dari aplikasi David ya, tidak menggunakan aplikasi kamera bawaan di smartphone. Kemudian e-card bisa kita masukkan, favorit kontak bisa kita atur dari sini ya. Tinggal kita add, nanti kontak favoritnya akan muncul di smartwatch. Kemudian pengaturan lainnya ya, di sini ada waktunya, formatnya 24 jam atau 12 jam. Unit sistemnya, kemudian bahasanya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pilihan bahasa Indonesia. Kemudian kontrol musik bisa kita aktifkan di sini. Kemudian baterai saving juga. Informasi cuaca ya, kita harus atur dari sini. Kita perlu mengatur di sini ya, nama kota tempat kita tinggal. Kemudian continuous heart rate ya, di sini bisa kita atur sampai 30 menit sekali ya, maka akan otomatis menghitung heart rate detection. Dan di sini warningnya hanya ada warning di high heart rate. Kemudian di sini ada stress monitoring yang bisa kita atur di sini, apakah mau kita aktifkan atau tidak, dan remind to move ya, untuk kalian yang suka selalu duduk dan akan diingatkan untuk berdiri ya, untuk menjaga kesehatan. Lainnya tidak ada, dan seperti biasa aplikasi David ini dia bisa share data ke Strava dan Google Fit ya. Untuk mengatur goal stepnya juga bisa diatur di bagian sini. Jadi seperti itu saja yang bisa diatur di aplikasi Davidnya untuk si smartwatch City Jungle seharga 200 ribuan ini. Dan berikut ini adalah tampilan notifikasi dari si smartwatch City Jungle ini. Kita coba buka ya. Kalau ada notifikasi, dia seperti ini. Informasi aplikasinya ada di bagian atas, kemudian nama pengirim, dan ini isi pesannya. Ya, kita bisa gulir. Dan di sini tentunya kita belum bisa membalas chat ya. Ya kali smartwatch harga 200 ribuan kalian mengharapkan balas chat WA, itu fitur yang biasanya dimiliki smartwatch di atas 1 jutaan, dan belum tentu juga sudah memiliki fitur seperti itu ya. Ini jadi
Tulisannya cukup bagus, rapih, dan masih enak dibaca ya. Namun untuk panggilan WhatsApp call ya di smartwatch ini belum bisa langsung diangkat telepon WA dari smartwatchnya. Tapi nggak tahu ya kalau kalian pengguna iPhone atau Samsung apakah bisa langsung mengangkat telepon WA dari si smartwatch ini. Karena saya bukan pengguna kedua smartphone itu. Bagi kalian pengguna Samsung dan iPhone, silahkan coba share pengalaman kalian, klik dan tulis di kolom komentar. Ya, jadi demikianlah full review dari smartwatch City Jungle di harga 200 ribuan. Kelebihannya dia memiliki bentuk membulat yang tipis dan sangat ringan. Tapi tentunya yang dikorbankan adalah baterainya yang ditanamkan cukup kecil, hanya 200 mAh. Jadi dia hanya bertahan di 2 harian kurang ya. Layarnya cukup bagus, cerah, warnanya keluar, dan enak nih kalau kita menggunakan foto dari galeri handphone kita karena gambarnya keren banget. Bagaimana menurut kalian, apakah smartwatch ini worth it di harga 200 ribuan? Kalau untuk saya sih nggak worth it. Masih banyak pilihan smartwatch di harga segitu yang memiliki keunggulan-keunggulan yang lebih baik daripada City Jungle ini. Pilihan ada di tangan kalian ya, silahkan kalian bijak dalam membeli smartwatch impian Anda. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan juga tentunya subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.